Halo semuanya, kami dari kelompok SDN 26 Cakra Negara. Di sini kami akan membahas ruang kolaborasi untuk mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh ataupun teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Tantangan guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional yaitu dengan mengenalkan keterampilan sosial, pengembangan keterampilan seperti pengaturan emosi, kerjasama, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam kelompok dan membangun hubungan sosial yang sehat. Artinya di sini tantangan yang harus dikuasai oleh seorang guru yaitu lebih menuntun anak untuk melakukan komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam kelompok dengan maksimal. Oleh karena itu, guru perlu menguasai keterampilan sosial emosional agar bisa diaplikasikan di lapangan yang lebih khususnya di kelas. Pembelajaran sosial emosional dapat meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah dasar. Program pembelajaran sosial emosional yang efektif dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang baik, sehingga mereka menjadi lebih percaya diri dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama yaitu guru merasa kesulitan dan terkadang sangat sulit menghadapi siswa. Yang kedua, pada pembelajaran guru tidak adil menunjukkan sikap pilih kasih terhadap siswa sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara siswa. Yang ketiga, saat mengajar siswa kesulitan mengendalikan emosinya. Guru tidak mampu juga mengendalikan emosinya. Dan yang terakhir yaitu sikap tegas guru yang terkesan tegas membuat siswa cemas dalam belajar. Nah, slide selanjutnya yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Dengan adanya infrastruktur sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana membantu guru mengawali langkah implementasi PSE di kelas dengan memilih ruang lingkup, kemudian menentukan komunitas sosial emosional yang diinginkan, dan memutuskan teknik yang digunakan dalam mencapai tujuan. Asesmen PSE bertujuan untuk mengetahui status siswa dan memantau pertumbuhan kompetensi sosial emosional yang diinginkan. Asesmen PSE merupakan asesmen autentik yang menuntun murid untuk mengintegrasikan pengetahuan keterampilan yang telah dipelajari agar dapat memecahkan problem atau sebuah permasalahan yang sebenarnya kemudian disimulasikan dari sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Pemahaman karakteristik peserta didik tentunya mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Dikarenakan kalau kita melihat seorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya meliputi antara lain kemampuan akademik, usia, dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Adapun kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman guru terhadap keadaan sosial ekonomi para peserta didik juga dapat membantu guru dalam menentukan pendekatan dan sumber belajar. Secara kasat mata, dapat diperhatikan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar sebagai akibat dari rendahnya ekonomi dalam keluarga. Berkenaan dengan hal itu, dibutuhkan kreativitas guru dalam membuat atau menentukan sumber belajar dan media yang terjangkau.
dan tersedia di lingkungan belajar para peserta didik. Serta cara yang tepat dalam menghadapi problem ini perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah memahami gaya belajar peserta didik atau disebut juga dengan learning style. Gaya belajar mengacu pada cara belajar yang lebih disukai oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, banyak para peserta didik yang mengikuti belajar pada mata pelajaran tertentu, diajar dengan menggunakan strategi yang sama, akan tetapi mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Lebih lanjut, gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan peserta didik mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisir, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Keanekaragaman gaya belajar peserta didik perlu diketahui oleh para guru pada awal belajar, sehingga guru memiliki dasar dalam menentukan pendekatan dan media pembelajaran. Sangat ditentukan oleh kesesuaian antara pendekatan pembelajaran berdasarkan tingkat perkembangan psikologis dengan gaya belajar yang disukai oleh para peserta didik. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Laskar Pelangi adalah film Indonesia tahun 2008 yang menggambarkan kehidupan anak-anak di Pulau Belitung yang menghabiskan hari-harinya di sekolah yang kurang nyaman. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi seperti minimnya fasilitas pendidikan, tingginya biaya sekolah, dan ketidaksetujuan orang tua. Mereka berusaha mengatasi segala kendala dengan memperjuangkan pendidikan yang layak. Makna dari film Laskar Pelangi adalah anak-anak terus berjuang mendapatkan pendidikan yang layak meskipun menghadapi berbagai permasalahan. Film ini juga menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan semangat untuk mencapai tujuan serta menekankan pentingnya persahabatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana dari film Laskar Pelangi kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif. Guru dalam film ini, ibu guru adalah sosok pemberani dan berdedikasi tinggi yang tindakannya menginspirasi. Guru peserta pelatihan mengajarkan kepada anak-anak pada desa Briton bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang mereka inginkan jika mereka bekerja keras dan mengambil resiko. Ia juga menginspirasi anak-anak dan mendorong mereka untuk mencapai impian mereka. Ia juga membuktikan bahwa dengan kerja keras, semangat, dan keyakinan yang kuat, segalanya akan mungkin terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apabila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut? Hubungkan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Nah, Dead Positi adalah sebuah film drama pada tahun 1989 yang menceritakan tentang kisah guru yang bernama John Keating yang bersekolah di sebuah sekolah elit khusus laki-laki di New England. Nah, Keating menjadi siswa dengan cara yang berbeda dalam memandang seni dan cara berpikir baru yang menantang pada status quo. Melalui pembelajaran tersebut, Keating menginspirasi siswa untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kritis, dan berani mengambil risiko. Dalam film ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang dengan berani menantang status quo dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Nah, dari film Dead Positi menunjukkan bahwa guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Kita juga dapat menginspirasi siswa kita dengan memotivasi dan menyemangati mereka serta menanamkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Guru yang baik dapat memberikan kebebasan kepada siswanya untuk menemukan jalan hidupnya sendiri dan mendukung dalam
menentukannya. Guru yang baik juga dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan yang kreatif. Selanjutnya itu Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti film Sekolah Rimba merupakan drama musikal di Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Film tersebut bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Rio yang dipaksa oleh ibunya untuk bersekolah di Sekolah Rimba. Sekolah Rimba tidak hanya mengajarkan ilmu akademis, tetapi juga membantu anak menemukan jati dirinya melalui musik. Rio awalnya merasa tidak nyaman di sekolah tersebut, namun dengan bantuan guru dan teman yang berpengalaman, dia akhirnya belajar menerima dirinya sendiri dan menemukan kreativitas miliknya. Film ini mengajarkan kita bahwa dengan percaya diri dan kreativitas Anda dapat mencapai tujuan Anda. Dari film Sekolah Rimba, kita belajar lebih banyak tentang peran penting guru dalam mendorong perubahan positif di komunitas mereka. Para guru di Sekolah Rimba telah menunjukkan bahwa mereka dapat membuat perbedaan secara efektif dan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak. Guru memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan membantu anak berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Guru juga dapat membantu anak mengembangkan keterampilan, membangun kepercayaan diri, mengajari mereka pentingnya kerja keras dan kejujuran. Guru juga dapat mendorong anak untuk berpikir kritis, mengembangkan idenya sendiri. Oleh karena itu, guru dapat berperan penting dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama yaitu kita membahas terkait dengan film Dead Poetry Society. Dari film Dead yang kita ambil dan kita bisa belajar bahwa seseorang harus mengejar impian dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Ini penting, sebab jika seseorang mempunyai minat tertentu, maka orang tersebut perlu mengambil keputusan yang membahagiakan. Ini membantu siswa mendapatkan kepercayaan diri dan memahami bagaimana mencapai tujuan mereka. Selanjutnya itu film Sekolah Rimba. Kita juga bisa belajar dari film Sekolah Rimba bahwa kita harus berani mengambil sebuah risiko dan kita tetap terbuka terhadap hal-hal baru. Hal ini penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil risiko dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Selain itu, orang yang dapat mempelajari berpikir kritis dan mengembangkan fleksibilitas untuk menghadapi situasi yang berbeda. Selanjutnya, ini merupakan link film yang ada. Yang pertama yaitu Laskar Pelangi, yang kedua Sekolah Rimba, dan yang ketiga Dead Society. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami undur diri. Terima kasih.